Batik bukan hanya sekedar selembar kain. Di setiap motif dan warnanya tersimpan ribuan cerita tentang kekayaan alam dan tradisi dari tangan-tangan terampil. Kini, batik telah menjadi identitas yang terus diwariskan lintas generasi. Di Bojonegoro, pemirsa, batik tidak hanya dijaga sebagai warisan budaya. Lebih dari itu, batik juga berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang menghidupi masyarakat. Melalui Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026, tradisi, kreativitas, dan peluang ekonomi kembali dipertemukan dalam ajang perayaan budaya yang membanggakan. Lalu seperti apa festival yang menjadi etalase kekayaan budaya, utamanya batik khas Bojonegoro? Berikut liputannya. Bojonegoro Wastra Batik Festival merupakan ajang yang menampilkan kekayaan budaya daerah melalui karya para perajin batik, pelaku ekonomi kreatif, serta berbagai produk unggulan lokal. Mengusung tema Wastrane Bojonegoro Membumi lan Ngamboro ing Bawono, BWBF 2026 digelar selama 4 hari, mulai 17 hingga 20 Juni 2026. Tak hanya menampilkan pameran batik dan produk UMKM, festival ini juga menghadirkan beragam kegiatan edukatif dan kompetitif untuk berbagai kalangan. Mulai dari workshop, talk show, hingga beragam kompetisi yang melibatkan anak-anak, remaja, dan masyarakat umum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, alun-alun Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi pusat perayaan. Di ruang terbuka ini, tradisi dan kreativitas bertemu dalam satu panggung besar. Pameran Wastra ramai dikunjungi sejak pagi hingga malam hari, disusul dengan opening ceremony yang digelar dengan megah. Kesenian Cucuk Lampah dari Sanggar Tari Angling Darmo binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro menjadi pembuka yang mengantarkan para tamu undangan menuju area utama acara. Di antaranya Ketua Dekranasda Jawa Timur Arumi Basin Elestianto Dardak, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Wakil Ketua 4 DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni, Ketua Dekranasda Bojonegoro Cantika Wahono, serta sejumlah kepala daerah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ribuan masyarakat yang memadati alun-alun menjadi penanda bahwa batik dan budaya masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Tak hanya menjaga warisan, festival ini juga menjadi ruang bagi tumbuhnya ekonomi kreatif daerah. Apresiasi pun datang dari Ketua Dekranasda Jawa Timur Arumi Basin Elestianto Dardak. Nah, atas nama Provinsi Jawa Timur, saya mewakili Ibu Gubernur juga menyampaikan salam yang pertama kepada Bapak Bupati beserta seluruh jajaran, dan tentunya untuk seluruh warga Bojonegoro yang luar biasa, serta ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro beserta dengan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan festival ini. Dan kegiatan ini menjadi wujud nyata bahwa pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kreatif dan juga pengembangan pariwisata daerah. Batik ini merupakan contoh nyata bagaimana budaya mampu menghadirkan nilai-nilai ekonomi. Batik bukan sekedar kain, melainkan identitas bangsa yang merekam sejarah, filosofi, dan juga nilai-nilai kehidupan masyarakat. Misalnya yang saya pakai, yang Pak Bupati pakai, yang Bapak Ibu sekalian pakai, bukan hanya bagus motifnya, tapi di setiap motif ada sejarahnya. Di setiap motif pasti ada ceritanya. Dan setiap lembar kain ini yang berbeda dengan kain-kain yang dibuat di mesin. Setiap lembar kain ada keringat, ada doa, ada kreativitas dari para perajin yang luar biasa. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memperkenalkan batik Bojonegoro ke jangkauan yang lebih luas. Hal itulah yang menjadi harapan Bupati Bojonegoro, Setio Wahono melalui penyelenggaraan BWBF 2026. Tahun ini kita festival batik yang ketiga. Harapannya tentu dengan festival batik ini kita mampu yang pertama itu mengenalkan kepada dunia bahwa
Bojonegoro itu punya sejarah, punya seni budaya, punya filosofi, dan punya kearifan lokal yang mana semuanya tercetak dalam sebuah motif batik yang kedepannya tentu harapannya ini membuat harapan bagi para pengrajin batik untuk terus berinovasi, berimprovisasi, juga mampu untuk mengembangkan diri menjadi Bojonegoro Kampung Batik. Jadi kalau tahun ini kita ingin mengenalkan batik Kabupaten Bojonegoro itu kecuali skopnya nasional, juga kita ingin mengenalkan produk batik ini bertaraf internasional. Sehingga tahun ini juga menjadi momen awal kita untuk bisa memperkenalkan marketplace batik Kabupaten Bojonegoro, sehingga ini berbeda dengan tahun yang lalu, begitu juga dengan konsep-konsep acaranya yang lebih semarak dan lebih meriah dan lebih mendidik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tentu mengevaluasi dari penyelenggaraan BBWF sebelumnya, kita cukup signifikan, banyak pesanan-pesanan yang masuk ke Bojonegoro khususnya batik. Kita ada banyak motif, mulai jati, mulai kayangan api dan lain sebagainya, termasuk hari ini obor sewu. Itu menjadi salah satu ciri yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dan kita terus untuk meningkatkan itu karena market kita juga semakin luas, sehingga BBWF ini mempunyai dampak nyata untuk peningkatan UMKM khususnya batik, dan dengan BBWF itu bisa menaikkan kompetisi kita. Kita tahu bahwa di Solo atau di mana Jawa Tengah yang lain itu batiknya sudah terkenal, sehingga kita pengen mengundang, dengan momen ini kita juga mengundang mereka untuk bisa hadir, sehingga itu mampu menaikkan kualitas dan daya seni serta imajinasi yang ada di pengrajin batik yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jadi batik itu tidak hanya coretan gambar, tapi itu menggambarkan karakteristik di setiap daerah. Setiap motif ada artinya, berbeda dengan motif-motif batik impor yang lebih banyak cetakan mesin. Kita ingin ada hal yang berbeda, karena di sini mengangkat kearifan, mengangkat potensi, juga mengangkat budaya, sehingga ini sangat berbeda dengan batik-batik yang ada di luar negeri. Begitu juga dengan dari sisi model gambarnya, ini akan menjadi daya tarik yang berbeda. Pemda dan juga beberapa perusahaan yang ada di Bojonegoro terus melakukan sinergi, kolaborasi, dan memperkuat untuk pengrajin khususnya batik. Jadi pemerintah daerah ataupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bojonegoro melakukan pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan juga bantuan alat serta permodalan. Dan kami juga membantu untuk menjadi off-taker, bagaimana batik itu tetap eksis, tetap bisa menjadi ikon, juga mampu untuk masuk ke pasar-pasar nasional dan juga internasional. Harapan kita tentu dengan UMKM tumbuh, ekonomi menjadi lebih baik, pembangunan Bojonegoro menjadi lebih baik untuk mewujudkan Bojonegoro yang lebih makmur, yang lebih membanggakan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami berharap jadi semua para pengrajin, juga para investor, juga para pecinta batik untuk bisa hadir di Kabupaten Bojonegoro. Kita ingin batik tumbuh dengan baik, UMKM bergerak dengan baik untuk mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan.
Beragam karya batik yang tersaji di BWBF 2026 memiliki cerita berbeda. Ada yang menyuguhkan batik tulis, kriya, aksesoris, hingga beragam produk kreatif hasil karya anak bangsa. Sebanyak 69 stand pameran menjadi tempat para perajin menampilkan karya-karya terbaiknya. Pengunjung juga dapat menyaksikan langsung proses lahirnya sebuah karya. Dari goresan canting di atas kain, helai demi helai benang tenun, hingga proses melukis wastra yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Di tengah ramainya pameran, batik khas Bojonegoro menjadi salah satu yang paling mudah dikenali. Motif-motifnya tak hanya menawan secara visual, namun juga menyimpan filosofi yang erat dengan kehidupan masyarakat Bojonegoro. Disinilah batik menjadi lebih dari sekedar busana. Ia menjadi cara sebuah daerah menceritakan jati dirinya. Ketua Dekranasda Bojonegoro, Cantika Wahono menyebut, kekuatan batik Bojonegoro terletak pada nilai filosofi dan identitas lokal yang melekat di setiap motifnya. Batik Bojonegoro, motif-motifnya itu lebih dari mengambil dari kekayaan alam yang ada di Bojonegoro. Jadi ada nilai-nilai sejarah, ada budaya, dan juga ada kebanggaan. Seperti yang saya pakai ini adalah motif Sri Huning. Sri Huning itu adalah perpaduan dari cinta kasih, keseimbangan alam, dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Jadi ada perpaduan, dua insan menjadi satu. Ini yang saya pakai ini contohnya, seperti itu. Jadi bedanya memang di motif-motifnya kami lebih kuat di kekayaan alam yang ada di Bojonegoro. Mulai dari kayangan api, ada tenggul, ada negeri atas angin, dan beberapa motif-motif lainnya yang sudah sangat terkenal. Jadi selain untuk generasi muda, kami juga untuk pembatik-pembatik yang senior itu ada berbagai macam pelatihan dan bimtek, terutama untuk membangun jaringan, kolaborasi, dan juga pemasaran sampai ke internasional. Bagaimana pembatik-pembatik di Bojonegoro itu bisa digitalisasi, mulai dari digitalisasi marketing sampai ke ekspor. Jadi harapan kami tentu dengan saya memakai batik Bojonegoro setiap ada kegiatan-kegiatan atau acara-acara formal, ini juga sekaligus kebanggaan saya dan mendorong UMKM atau pembatik Bojonegoro supaya menjadi kebanggaan. Jadi sering saya gunakan batik-batik motif khas Bojonegoro. Jadi yang pertama tentu saya sesuaikan dengan acaranya, apakah itu seremonial ataukah acara formal ataukah acara non formal. Kemudian juga saya mengambil filosofi yang ada, dan tentu saya juga harus adil. Seluruh pembatik yang ada di Bojonegoro itu pernah saya gunakan produk-produknya. Jadi harapannya sekali lagi untuk kebanggaan pembatik Bojonegoro, kemudian juga mengenalkan motif-motif batik Bojonegoro ke tingkat nasional maupun tingkat internasional. Jadi ada banyak motif-motif yang ada di Bojonegoro. Kebetulan yang di sini ini ada sekitar 5 motif, mulai dari Blimbing Lining 5, ada Kampung Benawan, ada Wonocolo, ada Agni Amerta Kayangan, dan ada Atas Angin. Ini kalau yang ini kebetulan Bapak yang punya, Pak Bupati yang punya Blimbing Lini 5. Ini ada beberapa filosofi, misalnya Blimbing Lini 5 ini berbentuk bintang 5, blimbing berbentuk bintang 5 yang dari samping terlihat bergaris 5 dengan kulit yang halus dan bersih. Ini blimbing. Kemudian ada motif Kampung Bengawan. Kampung Bengawan ini diambil dari Desa Padang, Kecamatan Trucuk. Ini Kampung Bengawan. Ini filosofinya adalah tempat ditemukannya Prabu kuno pada tahun 2005 dan berakhir dibangun galeri Bengawan ini. Kemudian ada Wonocolo, ini juga salah satu andalan atau unggulan dari Kabupaten Bojonegoro. Kita sekarang sudah ada juga wisata ke Wonocolo ini, namanya wisata kaget. Jadi wisata Kedewan Geopark.
Jadi kita juga wajib mencoba ke sini ya. Terus ini ada Agni Amerta Kayangan. Ini kalau Agni Amerta Kayangan ini terinspirasi dari kawasan wisata Kayangan Api ya. Kemudian yang terakhir ini ada contoh motif atas angin. Motif atas angin ini menggambarkan panorama alam yang ada di negeri atas angin di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Jadi sekali lagi kami lebih banyak ke motif-motif yang kita ambil dari kekayaan alam dan itu terinspirasi dari budaya, sejarah, dan filosofi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Di tengah perkembangan zaman, tantangan terbesar batik bukan hanya soal produksi, namun bagaimana menjaga agar warisan ini tetap dicintai oleh generasi berikutnya. Karena itulah berbagai workshop, talk show, dan kompetisi dihadirkan untuk mendekatkan dunia batik kepada anak muda. Mulai dari lomba mewarnai, menggambar, mendongeng, hingga fashion show batik yang menjadi salah satu rangkaian paling menyita perhatian pengunjung. Pelestarian batik tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan para perajinnya. Sebab bagi para perajin, batik adalah sumber penghidupan. Ada tenaga, waktu, dan harapan yang dititipkan dalam setiap lembar karya yang mereka hasilkan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong lahirnya generasi baru perajin batik melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan. Upaya ini dilakukan agar keahlian membatik tak berhenti pada satu generasi saja. Sementara itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual juga menjadi perhatian. Sejumlah motif batik khas Bojonegoro telah didaftarkan agar tetap menjadi identitas dan kebanggaan daerah. Batik Bojonegoro yang paling saya suka adalah yang bermotif kayu jati atau daun jati, dan yang kedua adalah meliwis putih, yang mana meliwis mukti ini berasal dari Angling Darmo pada waktu itu menjelma dan berubahlah jadi meliwis putih. Maka ini menjadi sebuah inspirasi yang kuat, semangat pantang menyerah, dan menjadikan kita kekuatan bahwa dengan perjuangan tentu kita akan sukses. Untuk regenerasi para perajin batik, saat ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pelatihan-pelatihan, dan pelatihan-pelatihan ini telah diberikan bagi anak-anak muda yang mempunyai suatu kemampuan, kemauan. Karena kalau tidak mampu, tidak mau, maka tidak bisa lestari. Oleh karenanya anak yang mau dan mampu dan mempunyai suatu keingin kuat untuk melestarikan batik, itulah yang diberikan pelatihan. Alhamdulillah pelatihan-pelatihan sudah berjalan, bahkan anak-anak yang lulus SMA, SMK yang berminat itulah yang didata dan diberikan pelatihan oleh Pemkab Bojonegoro. Ada 20 motif yang saat ini menjadikan ikon batik Bojonegoro. Saat ini sudah didaftarkan dengan HAKI dan juga telah didaftar patenkan di Menkumham. Tujuannya adalah batik ini tidak akan bisa diklaim oleh kabupaten manapun atau siapapun, karena ini adalah hasil karya nyata dari masyarakat Bojonegoro yang dipersembahkan untuk masyarakat Bojonegoro, tentu Indonesia. Untuk para perajin, alhamdulillah dengan adanya perhatian pemerintah dan pemerintah hadir, ini ternyata memberikan kontribusi yang baik. Bahkan kalau dibandingkan sebelum adanya pelatihan, pembinaan, dan pemerintah hadir, ini jauh sekali. Hari ini kita ketahui ekonomi mereka lumayan naik dan bahkan bisa mempekerjakan beberapa orang, dan ada kolega-kolega, dan ini menjadikan sebuah kesempatan bahwa masalah batik ini perlu dilestarikan dan juga menjadi mata pencaharian. Dan alhamdulillah ada kenaikan karena adanya kualitas dan minat masyarakat Bojonegoro yang tentu senang terhadap produk batik Bojonegoro. Saya kira sentra-sentra batik di Bojonegoro saat ini sudah lebih banyak, kemudian para perajinnya juga tambah. Ini menandakan bahwa batik Bojonegoro tentu laku dan diminati, dan melalui
wastra batik indah sebagai sebuah solusi bahwa Bojonegoro juga tidak mau dan tidak ingin ketinggalan dari kabupaten lain. Di sisi lain, dampak festival ini juga terasa langsung bagi para pelaku usaha. Total sebanyak 108 stand turut meramaikan penyelenggaraan festival tahun ini. Terdiri dari para perajin batik, pelaku UMKM, ekonomi kreatif, perusahaan swasta, serta beragam produk unggulan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selama 4 hari pelaksanaan, transaksi terjadi hampir di setiap sudut pameran. Ramainya pengunjung menjadi angin segar bagi para pelaku usaha yang ikut berpartisipasi. Antusiasme ini juga dirasakan oleh para pengunjung. Mereka menilai kehadiran ratusan stand membuat pilihan produk menjadi semakin beragam dan menarik untuk dieksplorasi. Aku sih rencananya pengen belanja batik ya Kak. Itu tuh katanya dari berbagai daerah tuh banyak yang buka booth di situ ya. Jadi aku tertarik buat lihat-lihat motif-motif yang selain ada di Bojonegoro tuh ada motif apa lagi sih gitu. Ada yang sudah diincer nggak sih Kak batik-batiknya namanya atau dari mana? Ada sih, salah satunya yang aku incer itu batik Dolok Gede. Nah, teman-teman bisa cari ya di Instagramnya. Oke, Kak kalau dari segi harga sejauh ini Kakak mantau gimana harga-harga batik-batik ataupun kerajinan di sini? Sejauh saya lihat-lihat ya, harga-harga di sini tuh masih terjangkau. Untuk UMKM-nya tuh worth it banget lah. Ingin melihat keanekaragaman ini batik yang ada di Jawa Timur. Sudah banyak sekali macam-macam aksesoris yang banyak sama makanan juga. Kalau batik ini kita mau pesen juga gitu nanti ya. Buat seragam. Ya. Lebih dari sekedar ajang pameran, festival ini juga menjadi pintu masuk bagi produk-produk kreatif Bojonegoro untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Peluncuran marketplace ekonomi kreatif menjadi salah satu langkah yang diharapkan mampu memperkuat pemasaran produk lokal di era digital. Selama 4 hari penyelenggaraan, perputaran ekonomi yang tercipta mencapai 1,4 miliar rupiah. BWBF 2026 menjadi bukti bahwa budaya dan ekonomi dapat berjalan beriringan. Dan dari Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026, kita melihat bahwa batik bukan hanya warisan masa lalu, melainkan juga harapan untuk masa depan. Diriku masih mengharapkan. Pada akhirnya, batik bukan hanya tentang motif yang indah. Ia adalah tentang sejarah, tradisi, kerja keras, dan harapan yang terus teriring. Dan dari Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 kita belajar bahwa warisan budaya akan selalu menemukan jalannya selama ada tangan-tangan yang menjaganya. Saya Farah Manhila pamit undur diri, terima kasih, sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah inspiratif berikutnya hanya di Inspirasi Pagi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.